Perkenalkan, saya Raffi Putra Darmawan dengan NRP 15/2021-082. Saya Anggit Nurido dengan NRP 1520211134. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza Azal Lesmana dengan NRP 1520211166. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidani Zakir Hafiz dengan NRP 15/2021-154. Perkenalkan, nama saya Bagus Pratama dengan NRP 15/2021-142. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. SARS yang muncul pada November 2002 silam di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu telah menjangkiti sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang harus kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Pada akhir tahun 2019 lalu muncul jenis baru dari coronavirus yang kini disebut novel coronavirus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Virus ini pertama kali mewabah di kota Wuhan, Tiongkok dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Infeksi coronavirus atau COVID-19 dapat menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa gejala COVID-19 yang umum terjadi, antara lain sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan,
dan hilangnya kemampuan indera perasa dan juga indera penciuman. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Untuk orang yang diduga terkena virus COVID-19 yang disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah mudah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona lebih jauh kepada orang lain. Contohnya misalnya seperti yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu agar virus tersebut tidak menular. Lalu yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan dari dokter. Yang ketiga, hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput Anda bila gejala yang Anda alami semakin bertambah berat. Yang keempat, larangan orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan kontak atau pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan, minum, mandi, serta perlengkapan tidur yang sama dengan orang lain. Usahakan pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu tersebut ke tempat sampah khusus, yang mana telah dipisahkan yang mana khusus COVID-19 dan yang tidak.